Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Mawardi, NRP 58223114 365. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang toksikologi dengan judul jurnal Kontaminasi Logam Berat pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan. Pendahuluan. Pencemaran logam berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam berat tersebut oleh manusia. Pada awalnya digunakannya, belum diketahui pengaruhnya pencemaran pada lingkungan. Proses oksidasi pada logam yang menyebabkan perkaratan sebetulnya merupakan tanda-tanda adanya pencemaran. Logam berat masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, yaitu makanan yang terkontaminasi oleh alat masak, wadah, dan juga melalui pernafasan seperti asap dan pabrik, proses industri, dan buangan limbah. Kontaminasi makanan juga bisa terjadi dari tanaman pangan bidang pertanian yang diberi pupuk pestisida yang mengandung logam. Kemudian, logam berat. Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi yang tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan dan merupakan zat yang berbahaya karena dapat biokumulasi. Biokumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh makhluk hidup dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di alam. Logam berat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu logam berat dan logam ringan. Logam berat ialah logam yang mempunyai berat 5 gram atau lebih. Dengan sendirinya logam yang berkurang dari 5 gram termasuk logam ringan. Jenis-jenis logam berat. 1. Timbal. Timbal merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya timbal yang digunakan dalam industri non-pangan dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Pb adalah sejenis logam yang berwarna coklat, kehitaman, dan serta dimurnikan dari pertambangan. Merkuri dalam kurung Hg. Merkuri atau air raksa adalah logam yang secara alami merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Logam murninya berwarna keabu-abuan. Cairan tak berbau dan mengkilap. Bila dipanaskan dengan suhu 350 derajat Celcius, Hg akan menguap. 3. Arsen dalam kurung As. Arsen atau sering disebut juga arsenik adalah suatu zat kimia yang ditemukan pada abad ke-13. Sebagian besar arsen di alam merupakan bentuk senyawa dasar yang berupa substansi inorganik. Arsen inorganik dapat larut dalam air atau berbentuk gas dan terpapar pada manusia. Arsenik salah satu unsur paling beracun dan dijumpai dalam tanah, air, dan udara. Secara arsenik dihasilkan dari letusan gunung vulkanik yang dapat melepaskan sekitar 3.000 ton setiap tahun. 4. Kadmium atau CD. Kadmium ditemukan di kulit bumi ataupun hasil letusan gunung vulkanik. Selain itu, kadmium dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik disengaja maupun tak disengaja. Contoh, penggunaan bahan bakar, kebakaran hutan, limbah industri, maupun penggunaan pupuk dan pestisida. Sumber kontaminasi. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia, bahkan sedikit yang menyebabkan kematian. Beberapa logam berat yang berbahaya. 1. Timbal, merkuri, arsen, dan kadmium. Daya toksisitas logam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dengan kadar logam berat yang ditemukan, lamanya konsumsi, umur spesies, jenis kelamin, kebiasaan makan makanan tertentu, kondisi fisik, dan kemampuan jaringan tubuh untuk mengakumulasi logam.
Dampak logam berat terhadap kesehatan. Logam berat menjadi bahaya disebabkan oleh sistem bioakumulasi. Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh makhluk hidup dari waktu ke waktu dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di lingkungan. Maksudnya logam berat dalam tubuh manusia seperti timbal, merkuri, arsen, dan kadmium akan memberikan dampak yang sangat negatif dalam tubuh karena tubuh akan mengalami gangguan. Dampak kontaminasi timbal. Sedangkan keracunan akut dapat terjadi jika timbal masuk ke dalam tubuh seseorang lewat makanan atau menghirup timbal dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar relatif tinggi. Gejala yang timbal berupa mual, muntah, sakit perut, kelainan fungsi otak, keguguran, penurunan fertilitas pada laki-laki, gangguan pada sistem saraf, kerusakan ginjal, bahkan kematian dapat terjadi dalam waktu 1 atau sampai 2 hari. Dampak kontaminasi merkuri dalam kurung Hg. Berkaitan dengan kesehatan, merkuri merupakan logam berat berbahaya yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: gangguan sistem saraf, kerusakan fungsi otak, kerusakan DNA dan kromosom, reaksi alergi, menghasilkan ruam kulit, kelelahan dan sakit kepala. Efek negatif reproduksi seperti kerusakan sperma, keracunan pada bayi, dan keguguran. Dampak kontaminasi arsenik atau AS. Kontaminasi arsenik diduga dapat menyebabkan berbagai pengaruh kesehatan seperti iritasi usus dan lambung, penurunan produktivitas dan perubahan kulit dan iritasi paru-paru. Disebut-sebut arsenik juga memberikan kesempatan kanker berkembang lebih cepat, terutama perkembangan kanker kulit, kanker paru-paru, kanker liver, dan kanker limpa. Gangguan lainnya adalah gangguan kulit, penurunan daya tahan terhadap infeksi, gangguan jantung, dan kerusakan otak pada laki-laki maupun perempuan. Akhirnya, arsenik dapat merusak DNA. Kontaminasi kadmium dalam kurung CD. Di dalam tubuh, kadmium diangkut ke hati oleh darah. Selanjutnya akan membentuk ikatan dengan protein dan diangkut ke ginjal. Dan terakumulasi di ginjal. Jika terkontaminasi akan mengganggu fungsi ginjal dan kerusakan ginjal. Dampaknya ialah diare, sakit perut, muntah-muntah, keretakan tulang, kegagalan reproduktif, bahkan ketidaksuburan atau kemandulan. Kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan sistem imunitas, gangguan psikologis, kerusakan DNA atau kanker. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ada beberapa unsur logam yang termasuk elemen mikro merupakan kelompok logam berat yang tidak berfungsi dan tidak memiliki fungsi biologik sama sekali. Logam tersebut bahkan berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan pada makhluk hidup, yaitu timbal, merkuri, arsen, dan kadmium. Pencemaran logam berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan gangguan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Terjadinya kontaminasi logam berat sering disebabkan pengaruh cemaran lingkungan oleh logam berat, asap kendaraan, penggunaan logam sebagai pembasmi hama, alat-alat masak, penyajian serta kemasan yang mengandung logam berat, pemupukan maupun pembuangan limbah industri. Kontaminasi logam berat pada manusia dapat pula melalui makanan yang kita konsumsi. Hal ini terjadi karena seperti udara, lingkungan, dan tanah terkontaminasi oleh logam berat. Dampaknya
Seluruh makhluk hidup dalam rantai makanan, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia ikut terkontaminasi dan menderita berbagai gangguan kesehatan. Saran: hindari pembelian makanan yang dibungkus dari bahan mengandung timbal seperti koran. Hindari pemakaian alat masak atau penyaji yang mengandung timbal, kaleng, jeroan, seafood, dan cucilah bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan sebelum dikonsumsi dengan air yang mengalir. Hanya itu penyampaian materi tentang logam berat oleh saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.